Semuanya diam. Kenapa teriak-teriak? Aku lagi membersihkan ikan. Aku menjalankan bisnis yang sah di sini. Hukum apa yang kulanggar? Aku tanya, kau yang selamatkan seorang pria beberapa waktu lalu? Tolong aku. Aduh, untung kau bertemu aku. Kalau tidak, kamu sudah mati kedinginan di sini. Komandan terluka, kita semua bisa kehilangan kepala kalau sesuatu terjadi padanya. Geledah semua tempat. Siap, Pak. Ya, aku menyelamatkannya. Kenapa? Jangan-jangan mau kasih aku medali karena berbuat baik? Perlihatkan tanganmu. Sayangku, sayangku, sayangku. Dia bangun dan mulai teriak-teriak kalau kamu istrinya. Dia merusak 3 meja dan 2 kursi di kantor polisi. Kalau mau bawa dia, kamu harus bayar kerusakannya. Harganya 50. 50? Itu perampokan. Janda sepertiku saja susah makan. Sekarang harus menafkahi orang yang numpang hidup? Kalian salah paham. Aku nggak kenal dia. Hei. Sayang, mau kemana? Baiklah, anggap saja aku sial. 50 ini akan kutagih padamu. Mulai sekarang, kamu akan menggali dan mengangkut pupuk setiap hari. Kalau sehari malas, aku akan menghukummu. Aku bawa pria ini pulang. Selagi masih muda dan kuat, punya anak yang sehat. Nanti kalau sudah tua, ada yang bisa diandalkan. Punya anak yang sehat. Punya anak yang sehat. Ki Uzhi, kalau anaknya lahir, jangan lupa undang kita buat rayakan. Benar. Benar. Pergi sana. Aku punya anak atau tidak bukan urusan kalian. Urusi saja urusanmu sendiri. Bubarlah, ayo. Sayang, lihat, aku sudah digantung di pohon. Apa? Kamu yang paling mirip dia. Kalian berdua sama-sama tahu makan saja. Kalau berani membantahku lagi, aku jual kamu ke tukang jagal untuk disembelih. Ayo. Dazhu, Erzhu, aku pulang. Si bodoh ini mulai sekarang adalah ayah kalian. Para berandalan itu cuma mengincar rumahku, mau mengusirku dari desa. Mereka nggak tahu diri, mau menyingkirkanku, bunuh aku dulu. Dazhu dan Erzhu adalah anak-anak yang malang. Aku mengambil anak-anak ini untuk dibesarkan, supaya orang-orang di desa itu tidak punya pilihan. Untuk apa aku bercerita semua ini kepada orang bodoh? Anak-anak akan kulindungi. Aku akan hajar siapapun yang mengganggu mereka. Kamu sebaiknya urus dulu kepalamu sendiri sampai benar dulu. Kamu cantik. Dazhu, Erzhu, bawa ayah kalian ke ladang. Jangan biarkan dia mengganggu di sini. Baik. Ayo kita pergi. Kenapa wajah istriku ada tanda lahir? Dari lahir sudah ada. Tanda ini kalau terus menyebar, dia bisa lumpuh wajah seumur hidup. Aku harus cari uang untuk obati istriku. Wah, pria baju robek ini. Kurang ajar. Kau kira ini rumah bordil? Buka baju begitu di siang bolong.
Takut orang nggak tahu kamu punya otot. Cepat pakai bajumu. Panas, buka baju biar lebih sejuk. Sudah lebih baik. Suciuzi, lepaskan. Ini tanah rakyat. Jaga tingkah lakumu. Niu Aihua, jangan teriak-teriak. Aku bisa dengar. Ini semua salahmu. Cepat pakai bajumu. Sayang, aku takut. Kamu umur berapa? Masih takut petir? Kamu masih anak-anak? Kembali tidur ke kamarmu. Tidak mau, aku cuma mau tidur dengan istriku. Kalungmu ini kelihatannya nggak biasa. Coba ingat-ingat. Bisa ingat sesuatu? Apa aku berutang sama kamu di kehidupan sebelumnya? Cuma petir, tidurlah. Tidurlah, tidak masalah. Dazu, Erzu, cepat ke sini. Ibu, muka ibu. Dasar bodoh. Apakah kemarin malam kamu yang menimpaku sampai mukaku begini? Bukan aku pergi cari dokter. Sudahlah. Untuk apa buang uang? Dazu juga bisa mengobati penyakit sepele ini. Ibu, dulu guru bilang, untuk lumpuh wajah harus tusuk titik Yifeng sama Dicang. Tahan sebentar. Tusuk apa? Kamu pakai aku buat latihan? Bagaimana kalau muka aku rusak? Muka ibu mungkin bisa membaik dalam beberapa hari. Ibu jangan, biarkan Dazu menusuk muka ibu, pasti cepat sembuh. Ibu, penyakit ini nggak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda, tanda lahir merah di muka ibu bakal menyebar kayak tanaman rambat ke seluruh tubuh. Nanti ibu bakal semakin lama semakin lemah. Sayang, nggak bakal sakit. Aku tiupin, nanti lebih baik. Pergi sana, jangan buat ribut. Ini tabungan ibu buat kalian berdua. Terus, ibu perlu tabung ini buat dia cari keluarganya. Ibu selalu bilang kami bukan anak kandung ibu. Tapi ibu tetap sangat menjaga kami. Sekarang giliran kami yang menjaga ibu. Istriku adalah keluargaku, aku nggak akan pergi. Aku jual gioknya. Jual gioknya? Itu barang paling berharga milikmu. Kamu mau jual gioknya? Bagaimana kamu mau cari keluarga? Dasar bodoh. Kamu nggak boleh. Nggak boleh pergi. Ayah menggadaikan gioknya untuk mendapatkan uang ini. Penyakit ibu akhirnya bisa diobati. Suciuzi jadi kaya mendadak. Dia pegang begitu banyak uang tunai. Pasti Dazu sudah mencuri uang. Iya, pasti mencuri. Ayah. Aku sudah dapat uangnya. Istriku pasti akan sembuh. Suciuzi, kau tidak tahu malu. Kau berani mencuri uang. Kalian berdua masuk dan diam di dalam. Aku pergi periksa.
Sukyushi, kau berani mencuri uang. Sungguh tidak tahu malu tapi tidak berani keluar. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kapan kau melihatku mencuri uang? Aku lihat sendiri pagi ini. Dazhumu memegang uang yang tebal. Kalau bukan dia yang mencuri, dapat dari mana? Pasti kau, Sukyao, menyuruh Joke dari Dazhumu mencuri uang. Dazhu mencuri uang? Kau harus punya bukti. Yudaku tidak mencuri. Ayah menggadaikan gioknya. Dia ingin pakai uangnya untuk mengobati tanda lahirmu. Bukti? Buktinya si bodoh itu. Mana mungkin dia punya giok berharga? Sudah pasti dia yang mencuri. Pencuri harus dipatahkan tangan kakinya. Baik. Sepertinya kau tidak bisa keluarkan bukti hari ini. Aku akan merobek mulut lancangmu hari ini. Mari kita lihat siapa lagi yang berani cari masalah di rumahku. Aku lihat sendiri dia mencuri. Kau itu ibunya. Jelas-jelas kau yang salah didik. Kalau mau mematahkan tangan kaki, punyamu yang duluan dipatahkan. Benar. Kenapa diam saja? Tangkap dia. Berhenti, jangan ganggu istriku. Jangan ganggu istriku. Wah, sudah bisa melindungi. Kalian memang komplotan. Ki Uzi, kalau memang tidak mencuri, kembalikan saja uangnya. Benar. Benar, kita warga satu desa. Jangan sampai merusak kerukunan. Aku percaya Dazu. Kalau dia bilang tidak mencuri, berarti tidak mencuri. Kenapa aku harus minta maaf? Bukti? Buktinya uang tunai di tangan Dazhu. Mengaku saja kau yang suruh Dazhu mencuri. Kami patahkan tangan kakimu. Ayo, semua nilai sendiri. Sukyuzi suruh anaknya mencuri uang. Kenapa di desa kita ada wanita tidak tahu malu seperti ini? Kau masih berani bicara. Mulut besarmu menyebar gosip lebih cepat dari kentut. Soal urusan hari ini, kalau kau tidak minta maaf ke Dazu, aku akan lapor ke kepala desa. Kakak Lin, anak buah kita sudah dapat kabar. Giok komandan berasal dari desa ini. Giok ini adalah simbol yang bisa mengerahkan seluruh pasukan kota. Komandan pasti bersembunyi di desa ini untuk sementara. Ayo Perry. Siapa yang bermasalah? Sukyuzi. Mereka pasti tahu kamu mencuri uang itu. Mereka datang untuk menangkapmu. Lepaskan. Bodoh. Jangan menakutiku. Dia sudah bodoh. Bagaimana kalau menjadi lebih bodoh? Komandan. Komandan. Dia memanggil si bodoh itu, Komandan. Kyuzi. Kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin menjadi komandan? Pak, kau pasti bercanda. Benar, dia cuma si bodoh besar yang dipungut Sukyuzi. Benar. Kalau begitu, dia Bio yang temukan giok milik komandan. Tapi kenapa wajahnya berlumuran darah? Apa kata yang anjing keligu ya? Aku tidak tahu. Dia begitu lemah. Begitu mudah terjatuh. Bisa jadi dia hanya pura-pura. Lagi pula Sukyuzi menyuruh anak-anak mencuri uang. Kami di sini untuk menegakkan keadilan. Aku tidak mencuri. Uang itu dari ayahku menggadaikan gioknya untuk mengobati penyakit ibuku. Dia benar. Giok ini memang aku temukan di pegadaian. Jadi Nies sama sekali tidak mencuri uang. Niu Aihua, lihatlah kau sudah memfitnah. Aku hanya bercanda dengan Ki Uzi. Bercanda, di sini ada aturan. Menuduh kawan berarti kehilangan poin kerja. Begini saja, sekarang kau menyekop kotoran sapi selama sebulan. Lalu bayar keluarganya 30, maka anggap masalah ini selesai. Pak, tolong maafkan aku kali ini. Aku tidak berani melakukannya lagi. Sukyuzi, aku salah kali ini. Aku minta maaf padamu. Keluargaku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Minta maaf? Kau pikir permintaan maaf sederhana menyelesaikan ini? Uang 30. Tidak kurang 1 sen pun. Kau berani menindasku? Kau harus tahu kemampuanmu. Aku akan beri waktu untuk mendapatkan uangnya. Ayo, bawa ayahmu kembali untuk diobati. Dazhu, balut luka ayahmu. Baik. Erzhu, ambil bubur jagung dari kompor. Baik.
Dazhu, tentang apa yang terjadi hari ini, jangan dipikirkan. Saat wajahku membaik, aku tangkap lebih banyak ikan untuk tabung uang agar kamu dan Erzu bisa sekolah. Ibu, kenapa dia bisa menuduh orang, tapi masih bertingkah sok benar? Dazhu, alasan aku menghentikanmu hari ini untuk mengajarimu kesabaran bisa merasakan damai. Lagi pula, aku satu-satunya wanita di keluarga ini. Aku sendirian, dan aku belum merawat kalian dengan baik. Tapi, beraninya dia mengincar anak-anakku? Bahkan, jika harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungi kalian. Ibu, kenapa ibu bilang begitu? Ibulah yang menemukan aku dan Erzu dan membesarkan kami. Di hatiku, ibu adalah ibu terbaik. Ibu, Ini semua salah Niu Aihua. Dia membuat ibu begitu kesal. kakak cepat periksa ibu. Baik. Kakak, apakah penyakit ibu kambuh lagi? Ini cuma penyakit lamaku, nggak masalah. Ibu, tunggu aku. Aku akan ambil obatmu. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Namaku Lu Zhengning. Itu namaku. Baik, aku sudah ingat namamu. Ibu, lihat yang kubawa pulang. Dazhu, kenapa bisa dapat obatnya secepat ini? Hei, jangan khawatirkan itu. Aku janji ibu akan segera merasa lebih baik. Kamu nggak tersiksa kan? Ibu, aku akan rebus obatmu. Ibu, ini sesuatu yang kusiapkan sebelumnya berdasarkan resep yang diberikan guruku. Aku juga menambahkan beberapa herbal lain. Benar saya ibu. Ibu harus meminumnya. Pertama kita harus memulihkan kesehatan ibu. Dazhu, obat ini pahit sekali. Apa kamu sengaja menghukumku? Aku sudah minum 3 mangkuk. Lain kali, kamu coba suruh aku minum obat pahit seperti ini lagi, aku akan pukul pakai sepatu. Ibu, cuma minum seminggu, aku janji tubuh ibu akan sehat seperti dulu. Sebenarnya menurutku, jelek juga tidak masalah. Tidak ada yang berani mengganggu kita. Sayang. Cantik. Kenapa kau melamun pagi-pagi? Istriku sudah jadi cantik. Tanda lahirnya hilang. Tanda lahirku hilang. Coba. Cocok dengan seleramu enggak? Kalau berani bilang enggak enak, malam ini tidur di gudang kayu. Semua yang kamu masak enak. Kalian ini... Ayah, makan lebih banyak. Pulihkan nutrisimu. Ayah, aku sudah periksa kondisimu. Ayah cuma perlu makan yang baik dan bangun kekuatan untuk pulihkan ingatan. Inikah rasanya punya keluarga luar biasa? Ini, untuk merayakan tanda lahir di wajahku hilang, dan juga karena Zhengnin sudah ingat namanya sendiri.
Hai QZ, kalian lagi makan malam. Pak Liu. Itu kan Niu Aihua? Angin apa yang membawamu datang kemari? Ini seperti serigala berbulu domba. Kamu pasti punya niat jahat ya? QZ, kenapa dengan wajahmu? Wajahku sudah sembuh. Bagus sekali, tanda lahirnya hilang. QZ, kamu memang gadis tercantik di desa ini. QZ. Aku bawa Niu Aihua ke sini hari ini karena kejadian waktu itu di mana dia menuduh Dazhu mencuri uang. Niu Aihua, cepat minta maaf sama QZ. Tentang kejadian waktu itu, aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Baru sekarang mau minta maaf? Kenapa lama sekali? Tapi hari ini, demi menghormati Pak Liu, aku terpaksa memaafkanmu. Bagus, karena kamu tidak menyimpan dendam. Kami akan pergi dulu. Kami tidak akan ganggu makan malammu. Baik. Sialan. Aku tidak percaya Su Qiuzi yang sialan itu sangat beruntung. Tidak hanya punya suami yang rajin dan cakap, tapi sekarang tanda lahir di wajahnya juga hilang. Aku akan pastikan dia dapat balasannya. Kamu sudah selesai mandi? Kenapa masih berdiri di sana? Cepat naik ke ranjang dan tidur. Kamu pikir listrik gratis? Sudah larut begini, tapi masih panas sekali. Bu, lihat apa yang kutangkap. Bu, kenapa wajahmu sangat merah? Ini terlalu panas. Terlalu panas. Ibu sudah larut, kalian berdua sebaiknya tidur. Kak, kenapa kamu menarikku? Aku belum tunjukkan ke ibu serangga yang kutangkap tadi. Bagaimana kalau kamu tidur di ranjang Dazhu malam ini? Tidak bisakah aku tidur di ranjang ini? Kamu selalu mengizinkanku sebelumnya. Aku tidak peduli, aku ingin tidur bersamamu. Tidur apanya? Dengar ya, kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku akan pukul kamu dengan sepatuku. Sudahlah, malam ini kuizinkan kau tidur bersamaku. Tidak, aku ingin tidur bersamamu setiap malam. Lu Jengning, kamu minta dihajar, ya? Baik, tidurlah. Mulai sekarang kita tidur bersama. Ingatanku sepertinya perlahan-lahan kembali. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Erzu, kamu tahu apa yang paling disukai ibumu? Sepertinya tidak ada yang sangat disukai ibu, asal berguna saja. Seperti piring enamel atau sepeda, hal-hal seperti itu. Oke, aku tahu. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang untuk membeli sesuatu yang disukai istriku? Zengning, kebetulan sekali. Kamu juga sedang bekerja di ladang? Besok malam, desa akan menayangkan film di lapangan penebahan yang datar. Mau ikut dengan aku? Tidak mau. Aku dengar orang pertama yang datang akan dapat sepeda. Benar-benar tidak mau ikut dengan aku? Sepeda? Bagaimana? Tertarik kan? Ayo ikut dengan aku. Tidak. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang aku pikirkan? Apalagi, hanya mencoba mendapatkan sepeda. Kalau tidak, setiap hari ke pasar, kakiku sakit sekali. Akan lebih mudah untuk Dazhu dan Erzu untuk pergi ke sekolah juga. Kamu mau sepeda? Aku mau. Aku tidak hanya mau, aku benar-benar mau.
Jika kamu bisa dapatkan satu untukku, aku akan masakkan kamu daging rebus setiap hari. Lupakan saja. Keluarga kita tidak hanya tidak punya kupon sepeda, kita juga tidak punya uang tambahan. Dia bilang tidak suka, tapi dia masih mau sepeda. Besok aku akan jadi orang pertama di sana. Beri istriku kejutan. Ada apa? Sayang, aku akan membajak ladang hari ini. Aku tidak akan pulang untuk sementara waktu. Oke. Rasanya sekarang Jeng Ning akan segera mengingat kembali masa lalunya. Dia tidak lagi bertingkah bodoh. Dia tahu harus bekerja untuk keluarga. Hei, Kyushi. Pak Liu, hal apa yang membuatmu kemari? Kyushi, desa kita akan ada bioskop gerbuka gratis malam ini. Jangan lupa untuk pergi. Aku juga dengar ada orang penting yang datang. Kamu sebaiknya ingat untuk berpakaian tapi, biar mereka melihat semangat hidup desa kita. Tentu Pak Liu, aku pasti akan pergi. Hati-hati di jalan. Dazhu, apakah kamu melihat ayahmu? Dia pergi seharian. Bukankah ini Su Chiuzhi? Kenapa? Mencari Jeng Ning? Kenapa kau melihat ayahku? Ayahmu? Belum tentu begitu. Ayahmu hari ini datang untuk nonton film bersamaku. Su Kyushi, penjual ikan sepertimu sama sekali tidak pantas untuk Jeng Ning. Hanya orang secantik dan berpendidikan seperti aku yang layak untuk ayahmu. Kamu sekolah berapa tahun? Pendidikanmu sampai mana? Jeng Ning, aku tahu kamu pasti akan datang nonton film bersamaku. Jaga sikapmu. Kamu ngapain di sini? Jeng Ning pasti datang untuk nonton film bersamaku. Lepaskan tanganmu, jangan asal sentuh. Ini ayahku. Kamu tidak boleh merebut ayahku. Bukannya katamu mau pergi berladang? Kenapa malah main-main dengan Niu Aihua? Lu Jeng Ning, kamu harus jelaskan padaku hari ini. Sayang, biar aku jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan sentuh aku. Kamu pikir aku mau dengar penjelasanmu? Kemasi barangmu sekarang juga dan pergi bersama selingkuhanmu. Aku kira dia sedikit suka padaku, tapi ternyata itu semua cuma salah paham. Kamu bukan ayahku. Kak Jeng Ning, ayo kita masuk juga. Jangan dekat-dekat aku. Tidak bisa. Ibu bilang aku jadi bentol-bentol merah kalau makan biji bunga matahari. Kat, Jangwo, lihat apakah mereka punya kue kering rasa persik. Ambilkan 3 untukku saja. Baik, aku ambilkan dari rak belakang untukmu. Jangwo, campurkan biji bunga matahari yang dihancurkan ke dalam kue kering persik itu. Itu tidak boleh. Orang-orang yang nonton film layar tancap semuanya dari desa kita sendiri. Ini tidak boleh. Kamu masukkan biji yang dihancurkan itu, dan uang ini jadi milikmu. Tidak, itu terlalu sedikit. Yuan. Bagaimana? Ambil atau tidak? Setuju. Mari. Terima kasih. Untukmu. Film layar tancap malam ini dipersembahkan oleh Nona Song. Sekarang, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Nona Song. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Nona Song tidak hanya membawakan film untuk kita tonton,
tetapi juga menyiapkan sebuah sepeda untuk orang pertama yang datang malam ini. Mari kita lihat siapa pemenang beruntung yang akan mendapatkannya. Sekarang mari kita persilakan Nona Song untuk mengumumkannya. Ibu, bukankah ini sepeda yang selalu ibu inginkan? Iya, betul. Tapi waktu kita sampai sini, tempatnya sudah penuh banget. Lu Jangning, berani banget kamu. Jadi kamu cuma mau menangin sepeda ini buat Niu Aihua dan berkorban untuk orang lain. Baiklah, kamu memang berani. Zheng Ning, kenapa kamu baik banget sama aku? Ibu, nanti kalau aku dewasa, aku juga beliin ibu sepeda. Barang murahan kayak gini, kamu yang umumkan sendiri. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kayaknya Zheng Ning nggak ada di sini. Nona Song, hati-hati di jalan. Sekarang saya umumkan pemenang sepeda malam ini adalah Lu Zhengning. Bu, jangan sedih. Nanti kalau aku dewasa, kalau ibu mau semua sepeda di dunia, aku kumpulin semuanya buat ibu. Zhengning, ambil hadiahmu di belakang. Sekarang ayo kita nikmati filmnya bersama-sama. Sukyushi, kau sudah lihat kan? Zheng Ning demi menyenangkan aku, makanya dia datang ke bioskop lebih awal dan menangkan sepedanya. Ibu, aku susah napas. Erzu, kenapa? Kamu makan kuaci? Enggak, aku cuma makan kue kering persik yang kamu beli. Ayo Erzu, aku antar kamu pulang biar Dazu periksa. Hei Sukyushi, siapa yang bilang kamu boleh pergi? Kamu nggak tahu nggak boleh berisik di bioskop? Ribut sekali. Kamu kira ini rumahmu? Ini bioskop. Ini bukan tempat buat pedagang ikan kayak kamu. Niu Aihua, minggir. Aku bawa Erzu pulang sekarang. Anak yang dilahirkan tanpa ayah seperti ini lebih baik dibunuh saja. Lagian juga nggak ada yang peduli. Niu Aihua, aku ingetin kamu. Anakku bukan anak haram. Bukan anak haram? Kalau gitu, bilang siapa ayahnya. Kamu pikir bahwa Zheng Ning kesini, lalu memanggilnya ayah? Maka bisa ubah fakta bahwa mereka adalah anak haram? Dasar wanita jahat. Kalau ada masalah, hadapi saja aku. Apa hebatnya kau menindas anak kecil? Kalau bicara lagi, nanti ku tampar mulut busukmu itu. Aku cuma ngomongin fakta. Kamu bilang kamu memungut mereka. Siapa tahu mereka bukan anak hasil hubungan gelapmu sama lelaki lain. Zheng Ning, sepedanya di sini, coba lihat. Kalau ada sepeda ini, waktu aku minta maaf nanti malam, Kyuzi mungkin gak bakal marah lagi. Aduh, di bioskop Kyuzi dan Niu Aihua lagi bertengkar. Apa? Kenapa? Tidak bisa berkata-kata? Dari awal, kamu sudah bawa mereka berlagak malang. Siapa tahu kamu pakai cara apa untuk menipu Zheng Ning? Sukyuzi, kau tidak punya malu? Aku yang tidak punya malu? Urusanmu saja belum kamu urus. Masih berani berpikir untuk memfitnahku. Sekarang, di depan Dazu dan Erzu, aku nggak mau ribut sama kamu. Ayo pergi. Wah, jangan-jangan tebakanku benar. Kamu pakai cara licik buat naik ke ranjang pria liar, lalu melahirkan dua anak ini, kan? Wah, tidak disangka tampangmu begitu polos. Diam-diam hidup begitu menantang. Jangan-jangan tahu kalau bioskop terbuka ini akan kedatangan banyak orang dari beberapa desa. Dia ingin cari pria karena kesepian. Niu Aihua, cepat minggir. Masih keras kepala? Hari ini, aku bakal ngajarin kalian apa itu aturan. Sukyushi, perlukah kamu bersikap seperti ini? Bawa-bawa anak buat bikin onar di bioskop. Sekarang sudah tahu salah, kan? Menghirup udara yang sama dengan orang hina kayak kamu bikin aku merasa kotor. Niu Aihua, berikan kuncinya. Hadapi aku saja kalau ada masalah. Jangan persulit Erzu. Nah, kuncinya sudah hilang. Sekarang nggak ada yang bisa nyelamatin dia. Hentikan, sedang apa kalian? Erzu ada di dalam. Jangan panik. Erzu, tahan. Jangan nakutin aku. Gimana kalau sesuatu terjadi sama kamu? Erzu kenapa? Dia alergi biji bunga matahari. Dazu, bukannya kamu bisa obati Erzu dulu.
Jarum akupunkturku ada di rumah. Rumah lumayan jauh dari sini. Aku takut sebelum aku balik, Erzu nggak sanggup bertahan. Sepeda? Erzu, Jangan panik. Di ruangan kecil sebelah bioskop ada sepeda. Bawa Erzu pulang dulu. Cepat. Perlukah seheboh itu? Yang dewasa pandai berpura-pura? Anak haram juga pandai pura-pura. kau bilang siapa anak haram? Kalau berani ngomong begitu, aku sobek mulut busukmu. Kak Zengning, kau lihat. Dia wanita kasar. Tamparan ini cuma tambahan. Kau berani menyentuh anakku, kupastikan kamu tidak bisa makan seumur hidup. Sucusi, beraninya kamu pukul aku. Kamu percaya nggak kalau aku bisa hancurkan keluargamu? Jangan remehkan batas bawah seorang ibu. Kalau kamu berani ganggu Erzu lagi, aku punya 100 cara untuk bikin hidup keluargamu sengsara. Kamu nggak berani? Coba saja lihat. Kak Zengning, dia yang bawa Erzu dan bikin ribut di bioskop lapangan. Aku cuma mau suruh mereka diam sedikit biar nggak ganggu orang lain. Dia malah mukul aku. Dia istriku, jadi mau mukul aku juga? Kak Zengning, mana mungkin aku berani mukul kakak? Bukan itu maksudku. Ini karena Erzu makan sesuatu dan alergi sama biji semangka yang dihancurkan. Makanya, aku buru-buru bawa dia pulang. Diam! Aku lagi ngobrol sama Kak Zengning. Siapa yang kasih kamu hak buat bicara? Terus lagi, mereka jelas-jelas makan kue kenari. Masa ada biji semangka hancur di dalamnya? Kamu tahu dari mana Erzu lagi makan kue kenari? Biji semangka hancur di kue Erzu itu, kamu yang taruh, ya? Jangan coba-coba tuduh aku. Nggak ada bukti aku. Aku akan laporkan kamu karena fitnah. Palsu. Terus aja berpura-pura. Kamu pikir bisa lepas dengan omongan doang? Meski aku nggak lihat, aku nggak percaya. Nggak ada orang lain yang lihat. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Suka ikut campur urusan orang? Kepala desa. Ada kawan-kawan yang lihat. Katakan sekarang, masih ada kesempatan buat beresin. Tapi kalau masalah ini harus aku bawa ke pihak berwajib, kamu tahu akibatnya. Dia yang nyogok aku. Dia bayar aku buat masukin biji semangka hancur ke kue kenari. Liu Aihua, kamu hampir bunuh Erzu. Sekarang cepat minta maaf sama Zengning dan Kyuzi. Dan kamu, beraninya kamu lakukan hal seperti ini. Menurutku, kamu sebaiknya lupakan saja jadi asisten toko. Kepala desa, tolong jangan. Kak Zengning, aku nggak sengaja. Aku nggak mau sakiti Erzu. Kamu percaya aku kan? Jauhkan tangan kotormu darinya. Mau rebut suamiku di depan mataku? Kamu pikir kamu pantas? Kalau salah ya minta maaf. Maafkan aku. Mulai hari ini, jauh-jauh dari keluargaku. Zengning, aku masih agak khawatir sama Erzu. Ayo pulang yuk. Erzu, kamu baik-baik saja. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Erzu, sekarang rasanya bagaimana? Kakakku memberiku obat. Sekarang sudah jauh lebih baik. Bagus, bagus. Ini. Lu Zengning, kalau hari ini Erzu tidak baik-baik saja, sudah kupas kulitmu hidup-hidup. Kalau bukan karena kamu, ngotot mau macam-macam dengan Niu Aihua itu, apa Erzu akan menderita seperti ini? Aku tidur di ranjang terpisah. Lu Zengning, kamu tinggal di sini hari ini, jaga Erzu. Ayah, sepertinya ibu kali ini benar-benar marah. Tidak apa-apa. Aku akan membujuk ibumu. Kamu sementara tinggal di sini dan jaga Erzu dulu. Panggil aku kalau ada apa-apa. Lu Zengning, kamu tidak punya hati. Kamu pikir bisa melunasku dengan sepeda jelek itu? Biar ku beritahu kamu, tidak mungkin. Bahkan kalau itu gunung emas dan perak, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Tapi, sepeda, sayang kalau tidak diambil. Tapi kenapa sepeda ini? Mungkinkah...
Lu Zhengning pergi ke bioskop hanya untuk bersaing denganku memperebutkan sepeda ini? Tapi sepeda ini... Bukankah ini untuk Niu Aihua? Aku bodoh sekali. Aku malah menghukumnya hanya berdasarkan cerita sepihak Niu Aihua saja. Su Kyuzi, otakmu? Kamu benar-benar jadi bodoh karena membersihkan ikan. Sayang, udara mulai dingin, lebih hangat kalau tidur bersama. Pisah kamar. Kita harus pisah. Sayang, kamu marah padaku? Kamu bohong padaku. Kamu bilang mau membajak sawah, tapi malah kamu menyelinap pergi nonton film dengan Niu Aihua. Sayang, kamu cemburu. Cemburu? Mana mungkin aku Su Kyuzi cemburu? Aku takut, reputasiku di desa ini. Lagi pula, kamu kan laki-laki yang kubawa pulang. Kalau sampai tersiar kabar bahwa laki-lakiku dan perempuan lain begitu mesra, mau taruh muka aku di mana? Aku tidak pernah berniat pergi nonton film dengan Niu Aihua. Aku bohong soal membajak sawah karena aku berpikir setelah aku berhasil mendapatkan sepedanya, aku bisa memberi kejutan untukmu. Kalau tidak, bukankah aku hanya memberi harapan kosong padamu? Benarkah? Benar, kamu harus percaya padaku. Kalau begitu aku maafkan kamu. Aku kira kamu melakukannya untuk Niu Aihua. Tidak ada apa-apa antara aku dan Niu Aihua. Di hatiku hanya ada kamu. Matanya terlihat begitu tulus. Sepertinya dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Niu Aihua. Aku terlalu banyak mikir. Jadi malam ini, boleh kita tidur bersama malam ini? Aku mau tidur bersama. Kalau gitu, kita hitung-hitung dulu utangmu selama beberapa hari ini. Coba pikir, sudah berapa hari kamu nggak kerja di ladang? Aku nggak mau numpang hidup. Baiklah, besok aku akan pergi kerja di ladang. Hei! Melihatnya seperti ini hari ini, aku jadi nggak bisa menahan diri untuk merasa. Dia kayaknya suka sama aku. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Kamu lagi ngapain? Lagi melakukan kewajiban suami. Apa kamu sedikit pun nggak suka sama aku? Katakan padaku, sedikit saja, sedikit pun nggak ada. Aku... Sudah larut malam, ayo kita tidur. Selama kamu ada di sampingku, aku akan buat kamu jatuh cinta padaku. Anggap saja masakan ini sebagai permintaan maafku buat dia. Hari ini pulangnya cepat banget. Aku kangen, jadi aku selesaikan pekerjaanku dan buru-buru pulang. Lihat, ini yang khusus aku siapin buat kamu. Istriku hebat banget. Kyuzi, apa suamimu ada di rumah? Pria itu benar-benar setan. Dia pasti sengaja. Kyuzi, keluarga Zhengning datang mau ketemu dia. Kamu pasti adiknya Zhengning, cantik banget. Kakak, dengar ya. Aku ini tunangannya kakak Zhengning. Kakak Zhengning, kamu nggak tahu betapa susahnya aku cari kamu. Selama ini kamu tinggal di tempat kayak gini. Saudari Song, laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak, kendalikan diri. Kamu nggak boleh manggil ayahku kakak. Cuma ibuku yang boleh manggil begitu. Ayah, kakak Zhengning. Baru hilang 2 bulan. Anak ini dari mana datangnya? Apa kamu tahu betapa khawatirnya keluarga kami cari kamu? Di sini malah main rumah-rumahan. Urusanku bukan urusanmu, lupa kasih tahu. Ini istriku. Su Kyuzi. Kalau aku nggak urus urusanmu, siapa lagi, kakak Zhengning? Meski kamu mau bohong, setidaknya cari orang yang masuk akal. Dia kampungan. Kampungan. Aku rasa kamu lebih buruk dari sampah. Kamu merasa paling tinggi dan hebat. Kamu nggak diterima di sini. Jangan berani-berani ngomongin ibuku. Ibuku itu gadis tercantik di desa. Kamu siapa? Ayah, iya kan? Anakku benar. Kakak Zhengning, apa kamu lupa? Kamu dan aku yang punya ikatan pertunangan. Masa kamu bisa jatuh cinta sama wanita rendahan seperti dia? Aku menikahinya karena aku cinta dia.
Pertunangan kita selama ini cuma angan-anganmu sendiri. Nanti, aku juga akan secara terbuka dan layak bawa QC masuk keluarga lu. Istri, ayo kita makan. Baik. Bapak Song, kalau Bapak tidak keberatan masakanku, silakan makan bersama kami. Sayang, makan yang banyak. Enak. Katanya kamu cuma janda. Waktu kamu nemuin Kak Zhengning dulu, bukan karena kamu kekurangan laki-laki, terus kamu bawa pulang ya? Mau coba? Ini jauh lebih enak daripada omongan asammu. Kalau mau, bilang aja. Jangan ganggu di sini. Kamu siapa? Kamu keterlaluan. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi. Kak Zhengning, besok ada pesta makan malam keluarga Song. Ini undangannya. Aku tuh sengaja datang untuk mengantarkannya. Kebetulan besok adalah pesta ulang tahun ayahmu, Jiao Jiao. Aku dengar kamu sudah menemukan Kak Zhengningmu. Mau ngantar apa lagi? Aku badai. Kak Zhengning ada di rumah seorang janda. Dia masih belum pulang dan dia sudah menikah. Jiao Jiao. Terus kenapa kalau dia sudah menikah, mereka masih bisa bercerai? Yuk, ibu punya rencana? Jangan khawatir, yang penting antarkan undangannya. Kalau kamu tidak mau pergi, aku juga tidak akan pergi. Kalau gitu, ayo kita pergi dan bersenang-senang. Erzu juga mau ikut main. Suciusi. Kau tunggu sih. Kau habis kau bayar di pestanya. Bu, baju ini cantik sekali. Dari mana kamu belajar ngomong manis begitu? Oh, kepala desa. Kalian semua. Oh, ada apa ini? Kyushi, kedua ibu ini adalah orang yang disewa gadis-gadis desa untuk pernikahan mereka. Biarkan kedua tante ini meriasmu dengan baik, bikin mereka terpukau. Ini ide Zhengning. Dia khusus minta aku untuk mengundang mereka untukmu. Masih ada hati juga kamu, nah. Kyushi, kamu terlihat sangat cantik. Boleh siapa adik dia beda deh. Wow. Ibu sangat cantik hari ini, seperti bidadari dari surga. Cantiknya tidak adil, aku benar-benar ingin mengurungmu di rumah. Kalau aku tahu kamu akan membuatku secantik ini, aku tidak akan marah padamu. Aku benar-benar ingin mengurungmu di rumah. Kalau aku tahu kamu akan membuatku secantik ini, aku tidak akan marah padamu. Kamu yang beli baju ini kan? Pasti tidak murah. Tidak ada harga yang terlalu mahal. Untuk istriku. Sempurna. Bu, hari ini ibu bahkan lebih cantik daripada bidadari dari surga. Kalau begitu bidadari, maukah kau berkenan menghadiri pestanya bersamaku? Itu dia yang hilang selama 2 bulan, Komandan Lu Zhengning. Istrinya dan anaknya juga ganteng cantik. Benar-benar pasangan yang serasi. Entah dari mana dia muncul, janda kampungan. Berani-beraninya dia berdiri di samping Kak Zhengning. Hanya aku, Song Jiaojiao, yang pantas untuk Kak Zhengning. Kami semua pikir posisi Nyonya Lu sudah pasti milik Jiao Jiao. Siapa sangka tiba-tiba muncul janda kampungan. Ipiao, laki-laki memang mudah bosan. Begitu rasa barunya hilang, Zhengning pasti akan sadar bahwa Shihei Moak Using bisa menjadi pendamping terbaiknya. Ki Uzhi, kalian tunggu di sini. Aku akan mencari beberapa kawan lamaku. Sepatuku. Ini masih baru. Nah, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau sepatu ini begitu berharga, kenapa tidak dipajang saja? Dipakai keluar, ya minta diinjak. Kamu buta ya? Di hari yang penting begini, kau mengotori sepatuku. Kamu yang jadi biang kerok di sini. Kamu yang menabrakku. Sekarang malah menyalahkanku. Masih berkilah, tangkap dia. Masih berkilah, tangkap dia. Ayo, coba ada yang berani. Kamu mau aku potong tangan kotormu. Kamu pikir kamu siapa?
Francis Badjoy, orang rendahan yang penyusup ke kalangan atas. Dengan George Crate hanya kau kembali Jengning bersamamu, lalu kamu bisa dapat segalanya. Itu alasanmu untuk menindas orang lain? Jangan tak tahu malu. Posh, kau istri Jengning atau bukan? Itu beda jauh. Karena kita tahu bukan nyonya lu yang sah. Dan saya kurang berlutut dan bersihkan sepatuku. Bersihkan sepatumu? Kamu pikir pantas? Orang miskin. Kamu tahu berapa harga sepatu ini? Gajimu setahun pun tak cukup. Kamu menginjak sepatuku sampai kotor. Ya kali sini Belway. Membersihkannya untukku. Kamu menginjak sepatuku sampai kotor. Kau harus berlutut membersihkannya untukku. Mimpi. Kamu mau aku berlutut untukmu. Barang rongsokanmu ini bersihkan sendiri. Tidak mau berlutut, baik. Maka bantu dia berlutut. Lepaskan aku. Dasar jalang, berlutut dan minta maaf pada kawan Song. Berhenti melawan. Tetap berlutut di sana. Ini kehormatan bagimu untuk berlutut membersihkan sepatuku. Lepaskan aku. Itu seperti suara istriku. Memang seperti suaranya. Partido Publicat. Sekarang benar-benar kotor. Dihinjak oleh orang hina seperti kamu, aku merasa seluruh tubuhku kotor. Kawan Song, Su Kyuzi itu berani memperlakukanmu seperti ini. Kamu tidak boleh membiarkannya lolos. Betul? Dia harus diberi pelajaran. Biar dia tahu ini pesta keluarga Song. Benar. Su Kyuzi, berani-beraninya kau menginjak sepatuku? Aku tidak akan membiarkan ini. Hah? Jam tanganku di mana? Itu Patek Philippe. Kemana perginya? Mungkin di mana ya? Jangan-jangan dia yang mencurinya? Hah? Jangan-jangan dia yang mencurinya? Betul, kawan Song. Tadi kamu berdiri sangat dekat dengannya. Pasti dia pencurinya. Berani-beraninya mencuri jam kawan Song. Dia harus diberi pelajaran. Kamu bahkan tidak repot-repot mengecek siapa yang hadir di pesta ini. Beraninya kau mencuri dariku. Akhirnya ayo tak meremehkanmu. Jam tangannya. Kenapa tidak bilang saja aku akan mencabut wajah sombongmu itu dari wajahmu? Dengan bakatmu berbohong tanpa malu, sayang sekali kau tidak di atas panggung. Lepaskan aku. Masih berpura-pura? Cepat kembalikan jam tangan Esdri. Song padanya. Kalian lagi apa? Kak Jengning. Aku baru saja mau mendekat untuk berkenalan dengan Kak QC. Kalau kamu berani membiarkan apa yang baru saja terjadi bocor ke siapapun, udah rasa kamu tidak ingin anak-anak yang kamu selda kan? Jangan pura-pura menangis di depanku. Demi anak-anak aku tidak akan memberitahunya. Kamu baik-baik saja? Kak Jengning, aku sangat senang kamu bisa datang ke pesta keluargaku. Aku tidak suka kamu. Kamu orang jahat yang ingin mengganggu ibuku. Coba cicip, kue kacang hijau dari pesta makan malam mereka, dibuat oleh keturunan mantan koki kekaisaran. Yang berdiri di samping Kak Jengning hanya bisa aku, Su Chiuzi.
Malam ini, aku akan menjelaskan dengan sangat jelas padamu siapa yang pantas berdiri di sampingnya. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu ajak Dazu dan Erzu dan nikmati pestanya. Aku akan kembali menjemputmu. Terima kasih kepada semua yang hadir di makan malam keluarga Song. Oh, Ustaz ingin berterima kasih pada teman masa kecilku, Kak Lu Jengning. Jadi, dia dan kepala Lu sudah saling kenal sejak kecil. Itu jauh lebih bisa diandalkan daripada kenal seseorang hanya 1-2 bulan. Aku dengar istri Kak Jengning juga ada di sini. Untuk membuat Kak Jengning yang tidak pernah ingin menikah, memilih pernikahan kilat, sepertinya Sri Su pasti punya kualitas yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah Sri Su bisa tapi gunakan alat-alat musik ini untuk memainkan sebuah lagu untuk semua orang. Jadi, inilah jebakanmu. Su tidak takut kan? Piano ini adalah Steinway berusia seabad. Membiarkan seseorang yang tidak bisa main piano menyentuhnya, sayang sekali. Tepat sekali. Kamu tidak bisa membiarkan sembarang orang merusaknya. Ibuku tahu melakukan banyak sekali hal-hal menakjubkan. Dia bisa masak, tanam sayuran, bersihkan ikan. Dia luar biasa. Aku Zainai dari Venice. Ya, saudari Su. Jadi kamu benar-benar tidak bisa main alat musik ini, aku pasti membuatmu malu. Tapi sekali lagi, itu bisa dimengerti, karena kau selalu tinggal di desa. Tidak tahu alat musik canggih ini. Sudah bisa diduga. Bagaimana mungkin Komandan Lu menikahi penjual ikan dari desa? Dazu, Erzu, kalian ingin lihat ibu tampilkan pertunjukan untuk kalian? Ya, ibu kan tapi. Ya. Benar, aku tidak bisa main piano. Benar, aku tidak bisa main piano. Tapi benda ini, aku bisa mainkan ini dengan sangat baik sampai kalian menyesal pernah lahir. Bisa mendengar saudari Su tampil. Plus di show sedikit. Hei, lumayan. Istriku tidak pernah gagal mengejutkanku. Awalnya, aku ingin membuat si kampungan itu terlihat buruk. Siapa sangka dia akan mencuri perhatian. Sayang, hari ini kamu terlihat sangat cantik. Saudari Su, seperti yang dikatakan Saudari Song, kamu memang berbakat banyak. Aku harus berterima kasih pada Saudari Song untuk itu. Dia memberiku kesempatan untuk pamer keahlianku. Aku tidak tahu istriku punya sisi seperti ini. Aku hanya pergi sebentar, dan kamu sudah memukau seluruh ruangan. Kamu membuatku punya banyak saingan baru. Kekasih masa kecilmu bersikeras mengundangku? Jadi aku harus ikut bermain. Kekasih masa kecil apa? Saudari Song baru bilang dia adalah kekasih masa kecilmu. Apa? Apakah istriku cemburu? Bagaimana apakah istriku cemburu? Cemburu? Aku hanya berpikir beberapa orang buta. Seseorang seperti dia layak jadi kekasih masa kecilmu? Paling-paling, dia yang jelek. Ayah hanya bisa suka ibu. Semuanya. Aku, Lu Jengning, punya 3 harta. Yang pertama adalah istri saya, Su Chiuzi. Yang kedua adalah kedua anak laki-laki saya. Adapun yang disebut teman masa kecil yang dibicarakan beberapa orang, itu cuma angan-angan dia sendiri.
Kamu dengar itu? Pria ini milikku. Kalau kamu berani lagi berkhayal tentang dia, awas nanti mulutmu kutampar. Kalau kamu berani lagi berkhayal tentang dia, awas nanti mulutmu kutampar. Tante jahat itu bohong. Komandan Lu benar-benar sayang banget sama istrinya. Jadi ternyata Song Jiao dan hubungannya dengan Komandan Lu tidak sedalam itu juga ya. Mataku hanya untukmu, dan hatiku hanya punya ruang untuk kamu, Dazu dan Erzu. Ayah, kamu kok jadi manis banget? Komandan Lu dan kawan Su, pasangan yang terlalu manis. Komandan Lu dan kawan Su, pasangan yang terlalu manis. Aku meremehkan si Jalang itu. Dia memang punya bakat untuk merayu pria. Mengambil sorotan tepat di wilayah keluarga Song. Aku benar juga Ingat, pastikan kamu membereskan semuanya dengan baik. Komandan Lu benar-benar sayang banget sama istrinya. Jadi ternyata Song Jiao dan hubungannya dengan Komandan Lu tidak sedalam itu juga ya. Mataku hanya untukmu, dan hatiku hanya punya ruang untuk kamu, Dazu dan Erzu. Ibu, aku mau cari udara segar. Oke, sayang ibu temani kamu keluar sekarang. Ayah ikut. Aku juga mau ikut. Tidak usah, kalian berdua tetap di sini saja. Ayo pergi. Ibu, lihat yang cantik itu. Kawan Su, penampilanmu hari ini benar-benar membuka mata. Aku pasti salah paham padamu sebelumnya. Jadi izinkan aku bersulang untukmu. Jangan pura-pura. Apa maumu sebenarnya? Kakak Zheng Ning tumbuh besar bersamaku. Ikatan kami bukan sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Kawan Song, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Ikatan kami bukan sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Kawan Song, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Kawan Su, aku dulu belum dewasa. Tapi sekarang, melihat Pash, melihat kakak Zheng Ning begitu kanca bersama, dengan anak-anak yang begitu menggemaskan, Yu benar-benar sudah melepaskannya sepenuhnya. Ya jadi biarkan minuman ini sebagai permintaan maafku. Kamu dimaafkan. Kamu dengar itu? Pria ini milikku. Kalau kamu berani lagi berkhayal tentang dia, awas, nanti mulutmu kutampar. Kenapa kepalaku pusing banget? Kok pusing banget ya? Ibu. Ayo. Dasar anak setan. Ibu. Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Ibu, selama si Jalang Su Qiuzi itu berbuat mesum dengan pria lain dan urusannya selesai, dia takkan punya muka untuk terus mengganggu kakak Zheng Ning, kan? Nanti, kau tetap akan jadi menantu keluarga Lu, istri Lu Zheng Ning. Ya sebentar lagi sadar. Apalagi yang ditunggu, lakukan. Ibu, kau pergi ke pesta dulu. Nanti, ajak kakak Zheng Ning dan yang lain ke sini. Aku ingin mau melihat kejatuhannya dengan mata kepala sendiri. Ini ingin melihat kejatuhannya dengan mata kepala sendiri. Bagus. Siapa kamu? Mau apa? Lepaskan aku.
Setelah minum ini, kau akan memohon padaku untuk membuatmu merasa enak. Lepaskan aku. Teriak saja. Meski teriak sampai paru-parumu copot, takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Song Jiao Jiao, aku takkan biarkan kamu lolos dari ini. Istri. Lu, kepala lu. Lu, kepala lu. Apa yang kau lakukan padanya? Bokap, ibu diberi obat bius. Apa? Kau suka sekali memberi obat bius pada orang, ya? Dazu, ambil semua obat kuat yang bisa kau temukan di sini. Paksa dia menelannya semuanya. Siap, Pak. Kakak Zhengning, kumohon jangan. Jika kau paksa aku minum semua obat ini, tubuhku takkan kuat. Bawa dia pergi sekarang. Kakak Zhengning, aku salah. Kakak Zhengning. Aku kepanasan. Tahan sebentar lagi, aku akan panggil dokter sekarang. Jangan berani-beraninya pergi. Kau lelakiku. Takut apa? Sepeda. Mending kita ambil saja. Ulangi lagi. Aku bilang, kau lelakiku. Ulangi lagi. Aku bilang, kau lelakiku. Istri, aku takkan mengambil keuntungan darimu. Aku akan menunggu sampai kau dengan rela menyerahkan dirimu padaku. Sudah baik kan? Bagaimana kau tahu Song Jiao Jiao membawaku pergi dan bisa sampai di sini secepat ini? Erzu yang memberitahuku. Ayo pergi, pertunjukannya akan segera dimulai. Ini seharusnya kamarnya. Tepat sekali. Lagi pula, dia istri kepala lu. Ada yang menyebarkan rumor bahwa Kameratsu bermain-main dengan pria lain di sini. Kita harus membersihkan nama Kameratsu dari fitnah itu. Acaranya akan segera dimulai. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku dengar Zhang Zhengning tadi di rumah seorang janda. Dia belum pulang dan dia sudah menikah. Jiao Jiao. Terus kenapa kalau dia sudah menikah? Kita bisa saja membuat mereka bercerai. Ibu punya rencana? Jangan khawatir, antarkan saja undangannya. Sialan, yang diranjang itu bukankah seharusnya dia? Nyonya ini berpakaian aneh sekali. Ibu, dia sedang main gulat ya? Dazu, Erzu, jangan lihat. Kamu juga. Baik, Nyonya. Ibu, dia sedang main gulat ya? Dazu, Erzu, jangan lihat. Kamu juga. Baik, Nyonya. Baik, Nyonya. Kamu juga jangan lihat. Nanti matamu jadi kotor. Kalian semua keluar sekarang. Ya ampun, yang diranjang tadi bukan kamera Song. Pesta makan malam keluarga Song, berubah jadi skandal keluarga Song. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Penampilan kamera Song terlihat lembut dan berbudi. Siapa sangka secara pribadi dia begitu terbuka. Kita tidak pernah benar-benar tahu, Pak. Aldenda tahu sifat asli seseorang. Ayo pergi, pulang. Jiao Jiao. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Saat aku bangun, aku mendapati diriku diranjang. Ya, baik-baik. Ibu harus membalas dendam untukku. Sukyushi. Pasti ulah si Jalang Sukyushi itu. Dia yang ada di balik semua ini. Jangan khawatir, Jiao Jiao. Ibu akan membalas dendam untukmu.
Terima kasih untuk hari ini. Tidak cukup tulus, cuma ucapan terima kasih saja yang ku dapat. Dazhu dan Erzu sekarang sudah tidur. Seorang pria dan wanita sendirian di kamar. Menurutmu kita harus bagaimana? Apa ini cukup tulus? Tidak cukup tulus. Kamu pikir bisa begitu saja menciumku? Tidak mungkin. Jelaskan dulu. Kenapa kamu tetap di sini setelah ingatanmu pulih? Kenapa kamu memilih untuk tinggal? Karena aku suka kamu. Bagaimana jika saat itu aku tidak bisa menyelamatkanmu? Apakah kita masih akan sebahagia sekarang? Tidak ada bagaimana jika seperti itu, karena aku bertemu denganmu. Lepaskan dulu aku. Aku tidak akan. Halo, siapa ini? Ini Ki Uzi. Sepertinya cucuku akhirnya punya istri. Wah, nenek sangat senang. Sepertinya itu neneknya Zheng Ning. Selamat pagi. Nenekmu sepertinya salah paham hubungan kita. Cepat jelaskan padanya. Kalau tidak, aku akan bocorkan semua rahasia memalukanmu. Oh. Wah, kalian Pais Mbemwe. Kalian sangat terbuka ya. Aku tidak akan ganggu kalian lagi. Tapi Zheng Ning, kamu sudah lama tidak pulang dan sekarang kamu bersama QZ. Kamu harus bertanggung jawab tahu. Kapan kamu akan membawanya pulang supaya nenek bisa bertemu menantunya? Nenekmu salah paham tentang hubungan kita. Haruskah kita telepon lagi? Aku akan jelaskan padanya. Salah paham. Tahan sebentar lagi. Aku akan telepon dokter sekarang. Kamu tidak boleh pergi. Kamu adalah priaku. Apa yang perlu ditakutkan? Ulangi lagi. Aku bilang, kamu adalah priaku. Istri, keluarga lu kami sangat tradisional. Begitu kami sudah menetapkan hati pada seseorang, tidak akan pernah berubah. Lalu harus bagaimana? Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang untuk menemuinya? Aku akan pulang bersamamu. Kyuji, suatu hari nanti kamu akan mengerti perasaanku padamu. Kita sebentar lagi akan bertemu nenek. Kamu gugup? Gugup. Siapa yang pernah ditakuti Suciuji? Kalau nanti nenek tidak suka padaku, pulangnya kamu harus jongkok di papan cuci. Jangan khawatir, nenek sangat baik. Wasi kalian debes sangat medai, kalian sangat terbuka ya. Aku tidak akan ganggu kalian lagi. Tapi Zheng Ning, kamu sudah lama tidak pulang. Dan sekarang kamu bersama QZ. Kamu harus bertanggung jawab tahu. Kapan kamu akan membawanya pulang supaya nenek bisa bertemu menantunya? Tapi nanti dia mungkin agak bersemangat. Aku akan ada di sampingmu. Ayo pergi. Nyonya, di luar berangin. Mungkin lebih baik tunggu di dalam? Sedikit angin bukan masalah. Aku terlalu bersemangat. Zheng Ning, bujangan tua ini akhirnya menemukan cinta. Kalau menantuku tahu, dia mungkin mengira keluarga lu kami tidak punya sopan santun. Suruh seseorang ke kamarku dan ambilkan perhiasan serta aksesoris dari Brankas. Ya. Nyonya, apa yang... Keluarkan semuanya. Izzat sebagai hadiah salam terdatang untuk menantuku. Ibu Lu, Tuan Muda dan istrinya sudah tiba. Nenek, kenapa pakai baju begitu? Ini pertama sedinya nenek ketemu istri cucu nenek. Harus pakai baju yang rapi, nggak kayak kamu, QZ. Semua ini disiapkan khusus untuk kamu oleh nenek.
Nenek, semuanya terlalu berharga. Tolong ambil kembali. Dazu, Erzu, sapa nenek. Halo nenek. Halo, Nenek. Anak-anak yang baik, di luar anginnya kencang. Ayo kita masuk ke dalam. Orang tua angkat Kyuzi sudah meninggal dunia. Asna anakku, bagaimana dia bertahan selama ini sendirian? Nenek, mulai sekarang kitalah keluarganya. Kamu harus memperlakukannya lebih baik lagi. Pasti. Kyuzi, tahun depan kalian berencana menikah dengan Zheng Ning? Kyuzi, kapan kalian berencana menikah dengan Zheng Ning? Ya, Nek, itu tergantung rencana Zheng Ning. Sayang, keluarga lu kami sangat tradisional. Begitu kami sudah memutuskan sesuatu, kami tidak pernah mengubahnya. Lalu harus bagaimana? Bagaimana kalau kamu ikut aku menemui dia? Aku akan ikut kamu. Kyuzi, suatu hari nanti kamu akan mengerti perasaanku padamu. Masih lihat punya dia? Jangan takut. Gelang ini turun-temurun diwariskan di keluarga lu kepada para menantu perempuan. Biar nenek yang pasangkan. Jangan. Nenek, ini terlalu berharga. Aku tidak pantas menerimanya. Apa maksudmu tidak pantas? Kamu harus terima hadiah dari nenek. Sini biar nenek yang pasangkan. Cantik sekali. Nenek, sudah malam. Aku dan Kyuzi harus istirahat. Yes, antusias sekali kamu, dah. Hei, jangan lupa hadiah untuk Kyuzi. Gimana? Sudah mulai terbiasa? Nenek luar biasa. Beliau sangat baik padaku. Sejak orang tua angkatku meninggal, sudah lama sekali aku tidak sebahagia ini. Kyuzi, mulai sekarang nenek adalah keluargamu. Barang-barang yang nenek berikan terlalu berharga, apalagi gelang ini. Gelang ini sudah turun-temurun diwariskan ke menantu perempuan keluarga lu. Nenek yang pasangkan ke kamu. Enggak. Nek, ini terlalu berharga. Aku nggak pantas terima hadiah seperti ini. Nanti ingat buat kembalikan ke dia. Itu semua kan tanda sayang mereka. Kalau sudah dikasih, terima aja. Masa begitu? Barang-barang yang nenek kasih pasti dimaksudkan buat calon menantu perempuannya. Masa aku terima? Kyuzi, sebenarnya apa yang aku bilang dulu itu semua benar. Aku suka sama kamu. Kamu pikir bisa seenaknya aja cium aku? Nggak boleh. Pertama, kamu harus jelasin dulu. Kenapa kamu tetap di sini setelah ingatanmu pulih? Karena aku suka sama kamu. Aku serius. Beneran Kyuzi, kasih aku kesempatan buat jagain kamu, biar aku sayang kamu dengan benar. Aku serius. Beneran Kyuzi, kasih aku kesempatan buat jagain kamu, biar aku sayang kamu dengan benar. Hei, kalau mau jagain aku, lihat dulu kamu mampu apa enggak. Kalau kamu berani selingkuh, gue bikin lo menyesal lahir ke dunia. Nek, nggak usah anterin kami. Aku sama Dazu, Erzu bakal hati-hati di jalan. Istri, aku masih ada urusan dari dulu yang harus diselesaikan, nggak bisa anterin kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, urusan kamu aja yang diurus. Nek. Bokap dah. Dah. Bu, belum terlalu malam juga. Kenapa jalanan sepi banget? Kayaknya kita diikuti. Kayaknya kita diikuti. Mendekat sini pelan-pelan, jangan bikin susah. Dazu, Erzu, jangan takut, ibu di sini. Kalau mau rampok, seharusnya riset dulu. Harusnya tahu siapa yang lagi diapa-apain. Kalau ada yang berani gerak hari ini, gue pastiin lo pulang pakai tandu. Bu, aku yang jagain Erzu. Ibu hati-hati. Keluar, dengar nggak?
Bu, kita dikepung depan belakang. Kita harus tembus jalan. Nanti deketin ibu. Oke, ngerti, Bu. Bu, kayaknya kita dikepung. Kawan Su, ikut kami. Mau apa? Kurasa itu artinya tidak. Kalau begitu, mari kita main. Ayo kita lihat trik apa lagi yang kau punya. Baiklah, aku akan ikut dengan kalian. Bos, dia cantik ya. Sayang sekali, kita bisa bersenang-senang dulu dengannya sebelum menghabisi dia. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Song Jiao Jiao yang mengirim kalian kan? Pasti dia. Dia sudah putus asa. Saat aku bangun, aku mendapati diriku di atas sebuah tempat tidur. Mereka... Itu, ibu harus balas dendam untukku, Su Kyuzi. Pasti si Jalang Su Kyuzi itu, dialah dalangnya. Jangan khawatir, Jiao Jiao. Ibu akan membalas dendam untukmu. Sekarang kami ada di wilayah kalian. Bicaralah, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Cuma segini kemampuan Song Jiao Jiao. Tidak bosan? Bajingan, beraninya kau bicara seperti itu pada bos kami. Saat ini, kau cuma seorang tawanan. Dazu, Erzu, jangan takut. Ibu akan segera membawa kalian pulang. Bagus. Begitu masuk ke sini, lupakan saja untuk keluar. Kau pikir bisa menjebakku? Mari kita lihat. Apakah kalian punya kemampuan untuk itu? Sudah lama sekali. Mereka belum pulang juga. Sudah lama sekali. Telepon pun tidak ada. Apa terjadi sesuatu? Tuan muda, bahaya. Nyonya diculik. Aku segera ke sana. Pukuli mereka sampai mati. Tolong, wanita ini gila. Kyuzi, kau baik-baik saja? Akan kucincang kau seperti ikan. Tolong aku. Dosa besar. Kau beruntung bertemu denganku. Kalau tidak, kau akan mati kedinginan di sini. Aku baik-baik saja. Saat aku mengeluarkan isi perut ikan dan membuang tulangnya, lukaku lebih parah dari ini. Tapi para sampah ini, tidak ada satupun yang akan luput. Tangkap mereka semua. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh wanita Lu Zhengning. Tangkap mereka semua. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh wanita Lu Zhengning. Sudah selesai. Iya. Apakah para jalang itu sudah mati? Ini keterlaluan. Wanita itu dan anak haramnya memukuli semua orang sampai babak belur. Pukuli mereka sampai mati. Tidak mungkin. Orang-orang itu semua preman berpengalaman. Tahan saja dulu. Apa? Kau bahkan mengikatnya dengan pita? Kau bisa pergi sekarang. Aku perlu berganti pakaian. Apa aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? Cuma petir aja, tidur lagi. Tidur, nggak ada apa-apa. Kamu butuh istirahat untuk pulih.
Kamu sengaja melakukannya. Ya, aku memang sengaja. Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hak suami yang sah. Lu Jiangning, kamu semakin menjadi-jadi. Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hak suami yang sah. Tuan muda, saat ini ibu dan anak itu sedang mati-matian mencari bantuan kemana-mana. Selain itu, orang kita sudah mengonfirmasi pergerakan mereka. Bawa ibu dan anak itu ke sini. Mari kita selesaikan beberapa urusan dengan mereka dulu. Baik, Tuan. Ibu Song, apakah tempat ini terlihat familiar? Jiangning sayang, ada apa ini? Aku tidak mengerti. Bisakah kamu melepas ikatanku dulu? Apa kamu sudah gila? Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku, bersiaplah untuk neraka. Jiangning, sayang. Ilmu apa yang sudah dimiliki janda itu terhadapmu? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Dasar jalang. Kamu tidak sebanding dengan satu jari QC? Tapi Jiangning, sayang, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Diam. Bawa dia pergi. Jiangning, sayang. Jiangning. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Diam. Bawa dia pergi. Jiangning, sayang. Jiangning. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Belum makan lagi. Nenek, ada apa datang ke sini? Pas banget coba masakanku. Jiangning, tentang yang kita bahas waktu itu, sudah kamu pikirkan? Maksudnya apa itu? Ya, Ini tentang Jiangning, karena ia sudah memutuskan untuk bersama. Sekarang kalian perlu memikirkan masa depan keluarga lu. Beri keluarga lu banyak anak. Nek, hal-hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ditestin nenek cicitku, bagaimana aku tidak bisa gelisah. Oh, itu. Jangan khawatir, Nek. Jiangning dan aku akan berusaha sebaik mungkin. Lahirkan bayi laki-laki yang sehat dan gemuk. Lahirkan bayi laki-laki yang sehat dan gemuk. Ki Uzhi, sayang, kalau nanti bayinya lahir, jangan lupa undang kami ke acara selamatan bulan. Ya, pasti. Dulu, aku pikir punya anak itu opsional. Tapi sekarang, kalau dipikir-pikir, punya anak juga nggak buruk-buruk amat. Wah, kabar yang bagus. Sayang, bulan malam ini indah sekali. Mungkin kita harus lakukan hal lain. Lu Jiangning mau ngapain kamu? Nenek sangat ingin punya cicit. Kenapa kita nggak punya anak aja? Nenek sangat ingin punya cicit. Kenapa kita nggak punya anak aja? Aku belum siap melepas waktu berdua kita. Lagi pula kita sudah punya Dazu dan Ersu. Aku nggak mau ada orang lain yang ganggu hidup kita. Kalau soal nenek, kita bisa beliin dia boneka aja. Oke. Apa yang kamu pegang? Nanti juga tahu sendiri. Bukannya nenek bilang dia bosen? Kita kasih kejutan aja. Hadiah apa yang mau kamu kasih ke nenek? Nanti juga tahu kalau sudah sampai. Nanti kamu digebukin loh. Aku nggak bantu kamu. Nggak boleh. Sayang, kamu harus lindungin aku. Nenek, bunga-bunga ini dipotongnya rapi banget. Sama kayak skill motong ikanku. Daun-daun yang nggak perlu ini harus dipotong yang perlu dipotong. Kalau nggak, bisa ganggu perasaan. Nenek, akhir-akhir ini gimana perasaannya? Akhir-akhir ini gimana perasaannya? Sudah jauh lebih baik. Kenapa nggak pindah aja tinggal sama kita? Dazu kan sedikit ngerti obat-obatan. Sama Erzu dan aku bisa nemenin, bantu ngabisin waktu. Cucu menantuku perhatian banget. Kalau orang tua kayak aku sering datang, takutnya ada yang nggak senang. Lupakan aja. Kamu kan nenekku. Nggak ada yang berani nolak. Apa ya buat aku? Bukannya kamu bilang bosan, kita beliin hadiah buat ngabisin waktu.
Cucuku sekarang perhatian banget. Ini buat mainan anak-anak. Bukannya kamu dari dulu pengen punya anak? Kasih boneka sama aja kok. Bisa nyanyi dan ngomong. Bukannya kamu dari dulu pengen punya anak? Kasih boneka sama aja kok. Bisa nyanyi dan ngomong. Hitung-hitung hari, seharusnya udah waktunya. Dazu, tolong periksa ibumu. Lihat apa penyakit lamanya kambuh lagi. Oke. Bu, ini bukan penyakit lama kambuh. Ibu hamil. Hamil? Sayang, bulan malam ini indah sekali. Mungkin kita harus lakukan hal lain. Lu Jang Ning, mau ngapain kamu? Nenek sangat ingin punya cicit. Kenapa kita nggak punya anak aja? Aku benar-benar hamil. Sayang, kenapa? Kamu kelihatannya nggak baik. Kamu kelihatannya nggak baik. Nggak apa-apa, aku cuma hamil. Aku cuma hamil. Yang penting kamu baik-baik aja. Hamil itu nggak. Sayang, kamu bilang apa? Kamu hamil? Kamu hamil? Aku hamil. Aku hamil. Gimana aku bisa hamil tiba-tiba? Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Kamu ngapain? Lagi melakukan apa yang harus dilakukan suami. Tiba-tiba, bukannya kita sudah lama bersama. Ayo, kita sarapan dulu. Bayinya butuh nutrisi. Kenapa tiba-tiba kamu jadi sangat hati-hati? Kamu bikin aku juga jadi gugup. Tiba-tiba, bukannya kita sudah lama bersama. Ayo, kita sarapan dulu. Bayinya butuh nutrisi. Kenapa tiba-tiba kamu jadi sangat hati-hati? Kamu bikin aku juga jadi gugup. Ibumu dan ayahmu sudah lama bersama. Kok belum ada kabar sama sekali? Nek, bangunnya pagi sekali. Cuma khawatir sama cicitku. Jadi ada hasilnya? Nek, aku perlu ngomong sesuatu. Apa itu? Bukan hal besar, cuma mulai sekarang Nek bisa di rumah aja setiap hari dan jaga bayi. Beneran? Bagus banget. Kenapa kamu masih kerja sampai larut? Gak apa-apa. Kamu yang paling penting sekarang. Tadi kamu ngapain? Gak ada, cuma baca surat. Nanti kalau kamu sibuk, fokus aja sama pekerjaanmu. Kamu gak perlu nemenin aku terus. Di mataku, kamu akan selalu yang paling penting. Sukyushi. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan mencintaimu selamanya. Aku mau. Aku akan adakan pernikahan untukmu, yang akan membuat semua wanita di dunia iri. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan mencintaimu selamanya. Akhirnya aku bisa memanggilmu istriku secara terbuka. Bukannya kita sudah menikah secara hukum? Waktu itu, aku habiskan $50 untuk membelimu. Itu beda. Kali ini, di depan seluruh keluarga dan teman-teman kita. Jok gantungan ini melambangkan statusku sebagai kepala suku. Sekarang kuberikan padamu. Dosa banget. Untung kamu ketemu aku. Kalau tidak, kamu sudah mati kedinginan di sini. Mulai sekarang ini akan melindungimu menggantikanku.
Ibu hari ini cantik banget, kayak putri dari dongeng. Ibu cantik banget. Aku sampai terpesona. Ibumu hari ini milikku sendiri. Selamat today's pernikahan kalian, kepala suku dan kawan suku. Selamat atas pernikahan kalian, kepala suku dan kawan suku. Erzui, kamu suka apa? Cucu baik nenek, kasih tahu nenek suka apa, nanti nenek belikan. Nek suka anak laki-laki bukan perempuan. Gimana kalau QZ mengandung anak perempuan, terus gimana? Beraninya kau ngomong sembarangan kayak gitu. QZ nanti melahirkan anak laki-laki atau perempuan, aku tetap akan suka. Ada apa? Zheng Ning, aku nyari istrimu. Dia ada di sana. Untuk apa mencari istriku? Kakekku sakit, lumayan parah. Kami sudah konsultasi ke dokter dari dalam dan luar negeri, tapi nggak ada yang berhasil. Aku dengar anakmu, Dazu, cukup ahli. Aku ingin minta bantuan kakak ipar. Kakek Lin Hai sakit. Dia mau Dazu yang periksa. Oke, aku percaya sama Dazu juga mau menambah pengalaman medisnya. Ayo kita lihat dulu. Kakak ipar, kau sudah datang. Kakek, ini istri Zheng Ning, Su Qiuzi. Aku sudah minta anaknya buat obati kakek. Berapa usia Bu Su sekarang? Anaknya bekerja di rumah sakit mana? Pak Lin, anakku dulu belajar ilmu pengobatan sama dokter kampung di desa. Pak Lin, jangan khawatir. Aku akan lakukan semua yang aku bisa buat sembuhin Anda. Apa kakek Lin meragukan kemampuan medis anakku? Bu, guru pernah bilang untuk kelumpuhan wajah tusuk titik Yifeng dan Dicang, bertahanlah. Tusuk apa? Kamu pakai ibumu sebagai kelinci percobaan? Gimana kalau kamu mencelakaiku? Ayah, soal kemampuan Dazu, kamu bisa tenang. Dia pasti akan sembuhin kamu. Dasar anak-anak. Apa itu maksudku? Wajar saja kalau ada kekhawatiran. Baiklah, biarkan anak kecil ini mencoba. Bisa tolong ambilkan rekam medis Pak Lin padaku? Masuklah. Bisa tolong ambilkan rekam medis Pak Lin padaku? Masuklah. Dua dokter ini yang bertanggung jawab atas pengobatan kakekku. Mereka ahli di bidang ini. Saudara Lin, apa kamu beneran mau biarin anak ini untuk mengobati Pak Lin? Kalau ada yang salah, jangan salahin kami. Tuan Lin, kondisinya nggak bisa ditunda lagi. Nanti saya beri dia akupunktur. Pengobatan terakhir kita lakukan besok. Bocah Tengi, jangan terlalu membual. Biarkan saja Dazu yang menusukmu. Sebentar lagi sembuh. Bu, penyakit ini tidak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda lagi, tanda lahir merah di wajah ibu itu akan menyebar seperti tanaman rambat ke seluruh tubuh. Nanti kondisi ibu akan semakin lemah. Tidak akan sakit, sayang. Saya tiup, nanti ibu baik-baik saja. Pergi sana, jangan cari masalah. Kalau nanti ada yang salah, kau akan menyesal. Nah, ini menyangkut nyawa manusia. Kau belum pernah melakukan pemeriksaan, sudah berani bicara besar. Kamu harus bertanggung jawab. Apa kau meragukan keahlian medis anakku? Aku yang menanggung semuanya. Keahlian medisnya tidak perlu kalian ragukan. Apa kau meragukan keahlian medis anakku? Aku yang menanggung semuanya. Keahlian medisnya tidak perlu kalian ragukan. Pak Lu, Pak Lin, hanya saja Pak Lin sudah tua. Bahkan kami yang akan melakukan operasi tidak terlalu yakin. Lagi pula anakmu yang masih sangat muda. Itu karena kemampuan kalian yang kurang. Yang perlu kalian lakukan adalah bekerja sama dengan saya dengan baik. Iya. Ibu, lihat apa yang saya bawa pulang. Dazu, kenapa cepat sekali dapat obatnya? Ya, jangan khawatir soal itu. Saya jamin ibu akan sembuh setelah meminumnya. Teknik ini benar-benar milik seorang master. Iya. Nanti saya tuliskan persiapan praoperasinya. Kalian harus perhatikan baik-baik. Baik. Sikap mereka berubah cepat sekali.
Nanti saya tuliskan persiapan praoperasinya. Kalian harus perhatikan baik-baik. Baik. Sikap mereka berubah cepat sekali. Zheng Ning, apakah seharusnya kita perlu pergi ke kantor? Tidak. Dazu menyiapkan semuanya masih butuh beberapa jam. Kamu dan istrimu menunggu di sini percuma. Aku menunggu anakku. Pak Lin sudah pulih sebagian besar. Keahlian medis Dazu benar-benar luar biasa. Dazu, pasti lelah ya. Sini, biar ibu pijit. Dazu, lelah? Terima kasih, kakak ipar. Sama-sama. Kalau mau berterima kasih, terima kasih ke Dazu. Dazu, terima kasih banyak sudah menyelamatkan kakekku. Bukan masalah. Kalau ada masalah, telepon aku saja. Kakek, gimana perasaanmu? Ada yang gak enak? Siapa anak yang mengoperasi aku tadi? Namanya Dazu, dia anak angkat Sukyuzi. Dia juga anak keluarga lu. Nggak heran aku langsung merasa akrab. Minta maaf. Aku minta maaf. Lin Yunhai. Dasar tidak berguna. Lihat istri yang dinikahi Zheng Ning. Terlebarin dia besarkan. Lihat kamu. Nggak punya anak, nggak punya istri. Kayak hubungan Zheng Ning dan istrinya, itu sudah takdir. Aku masih terlalu cepat untuk itu. Tidak diam. Nggak punya anak, nggak punya istri. Kayak hubungan Zheng Ning dan istrinya, itu sudah takdir. Nenek buyut, ayo main sama aku. Erzu, kita sudah main lama, saatnya istirahat. Aku sudah main dengan kamu selama 6 bulan sekarang. Lihat rambutku, aku hampir botak. Mama, sudah capek ya? Enggak capek kok jagain anak. Aku senang mengurus anak. Sayang, kamu sudah hamil 6 bulan. Masih mual-mual segini parahnya. Mungkin aku harus telepon dan minta dokter datang periksa kamu. Bokap ini normal. Soalnya, mama mengandung kembar, laki-laki dan perempuan. Itu aja sudah cukup. Tapi kamu punya 2. Zheng Ning, soal yang kita bahas waktu itu, sudah kamu pikirkan? Apa? Itu... Zheng Ning sudah dicutukan untuk bersamamu. Kamu harus pikirkan masa depan keluarga lu. Dan punya lebih banyak anak untuk keluarga. Nenek. Hal-hal ini nggak bisa dipaksakan. Ini menyangkut cicitku. Masa aku nggak khawatir? Sebenarnya Merdeka akan melangkah lebih jauh. Dari siap punya strategi mentor asles yang terbaik. Aku pergi dulu. Nenek buyut. Aku cuma mau fokus belajar ilmu pengobatan. Tunggu aku. Nenek buyut, Kak, mau kemana? Ayo main sama aku. Erzu, jangan lari. Erzu, pelan-pelan. Nenek Dazu, tolong jagain anak-anak untuk kami sedikit lagi.